wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bersama Dali. Dan kali ini Ibu akan mengajak kalian tetap dengan tema 8, yaitu Bumiku, di mana mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini adalah IPA dengan materi Revolusi Bumi. Dan ini merupakan materi yang ada di kelas 6 semester 2. Namun sebelumnya, kalian siapkan dulu alat tulis kalian ya. Kalau pada video sebelumnya, Ibu sudah mengajak kalian untuk belajar bersama tentang rotasi bumi, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang revolusi bumi. Nah, selain mengalami rotasi, bumi juga mengalami revolusi. Tahu tidak apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Revolusi bumi merupakan peredaran bumi mengelilingi matahari, di mana pada saat berevolusi, bumi membutuhkan waktu 365 1/4 hari untuk melakukan 1 kali periode revolusi. Ketika bumi berevolusi, ternyata poros bumi tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika, melainkan miring dengan arah yang sama membentuk sudut 23 1/2 derajat. Nah, akibat dari revolusi bumi ini, belahan bumi mengalami perubahan musim yang berbeda-beda. Nah, seperti yang ada pada gambar, pada tanggal 21 Maret, siang akan berlangsung selama 12 jam di seluruh dunia. Namun, pada saat posisi bumi yang melakukan revolusi bumi pada tanggal 21 Juni, maka belahan utara bumi mengalami siang terlama dalam setahun. Sebaliknya, belahan selatan bumi mengalami siang tersingkat. Nah, jika posisi bumi ada pada tanggal 23 September, maka siang berlangsung selama 12 jam di seluruh dunia. Sama dengan posisi bumi pada tanggal 21 Maret. Setelah itu, pada posisi bumi tanggal 22 Desember, maka belahan selatan bumi mengalami siang terlama dalam setahun. Dan sebaliknya, belahan utara bumi mengalami siang tersingkat. Berikut ini Ibu akan memberikan perubahan musim dari belahan bumi utara dan selatan. Nah, kalau pada belahan bumi utara, pada bulan Maret sampai bulan Juni akan mengalami musim semi. Sedangkan mulai bulan Juni sampai September akan mengalami musim panas. Kalau pada September sampai Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur. Sedangkan pada bulan Desember sampai Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin. Bagaimana dengan belahan bumi selatan? Belahan bumi selatan pada bulan Maret sampai Juni akan mengalami musim gugur. Sedangkan bulan Juni sampai September, belahan bumi selatan akan mengalami dingin. Kalau pada September dan Desember, belahan bumi selatan akan mengalami musim semi. Dan pada bulan Desember dan Maret, Desember sampai Maret, belahan bumi selatan akan mengalami panas. Tidak hanya itu akibat dari revolusi bumi. Akibat dari revolusi bumi yang lainnya adalah perbedaan lama siang dan malam. Di negara kita, komposisi siang dan malam terjadi secara seimbang. Artinya, 12 jam matahari muncul dan 12 jam matahari tenggelam. Namun, di dunia ini ternyata ada beberapa bagian negara yang memiliki waktu siang dan malam dengan komposisi yang tidak sama, alias waktu siangnya jauh lebih lama daripada waktu malamnya. Negara mana saja itu? Di antaranya Norwegia, Greenland, Finlandia, Swedia, dan Kanada.
Akibat dari revolusi bumi berikutnya adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari merupakan istilah yang menunjukkan bahwa matahari seolah-olah bergerak, sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah. Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan yang terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Revolusi bumi tidak hanya berakibat pada belahan bumi saja, tetapi revolusi bumi juga memiliki efek terhadap benda langit. Apa saja itu? Yang pertama adalah perubahan letak rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membuat pola tertentu, atau kita kenal dengan zodiak. Nah, rasi bintang yang paling dikenal adalah rasi bintang Biduk, rasi bintang Scorpio, dan rasi bintang Leo. Tidak hanya perubahan rasi bintang, efek dari revolusi bumi yang lain adalah ditetapkannya kalender Masehi. Adanya kalender Masehi yang umum kita gunakan, perhitungannya didapat dari 1 kali kala revolusi bumi, yaitu selama 365,25 hari. Berdasarkan pembagian bujur barat dan bujur timur, ditetapkan batas penanggalan internasional adalah bujur 180 derajat. Ini berakibat jika bagian timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka bagian barat bujur 180 derajat masih tanggal 14. Ada perbedaan tanggal di sini ya, yang diakibatkan dari revolusi bumi. Akibat dari revolusi bumi terhadap benda langit yang lainnya yaitu bisa menyebabkan gerhana bulan. Gerhana bulan adalah peristiwa saat bumi terletak di antara matahari dan bulan. Hal ini menyebabkan bulan terlihat menghilang, kemudian muncul kembali ketika melewati bayangan yang dilempar oleh bumi. Nah, akibat yang lainnya apa? Terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Nah, bagaimana anak-anak? Menarik bukan tentang materi revolusi bumi ini dan akibat dari revolusi bumi? Semoga video ini bermanfaat ya. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah saja. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.